Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kementerian Kerja yang kami diwakili oleh Bapak Kasih Ekram, Bapak Wanjayana. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sanganan. Yang kami hormati pendamping desa Kecamatan Batik Gajah. Yang kami hormati BPD Karanganyar beserta anggotanya. Yang kami hormati Babinsa dan Babinsa Mas Desa Karanganyar. Yang kami hormati para ketua RT, RW dan para tamu undangan yang berbahagia serta teman-teman para desa yang saya banggakan. Bersama-sama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyebabkan rahmat nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara musyawarah desa penetapan perubahan APBD tahun 2024 dan
2025. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Sebelum acara dimulai, izinkanlah saya membacakan susunan acara sebagai satu pembukaan, dua sambutan, tiga acara ending, dan lain-lain dari kami. Untuk menyingkat waktu marilah acara pada malam hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan pertama dari Bapak Kepala Desa Karanganyar. Kepada Bapak Sumeri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun, Pak. Yang terpasti yang pada malam ini yang memastikan tentang tingkatan yang berbahagia yang kompak baik pertama dan mengadakan betul yang pertama sama-sama kita diberikan kelemahan. Bapak Ibu yang terhormati, teman-teman kita hadirin semuanya yang berstudi dengan kegiatan yang telah melakukan kita selama ini tanpa Anda tanpa memberikan jadi langkah BPD selalu kompak walaupun pendapat berbeda akhirnya kita kuat ingatkan kepada Anda masih semangat menjaga kita ini kampung satu dan semua terus kita support konsekuensi untuk pertama bukan untuk tadi ini terkait dengan irigasi sangat tergantung, sangat tergantung karena situasi yang tidak menyenangkan untuk kita, tidak menyenangkan sangat apa ya kita harapkan bagaimana menjadi jalan dan kalau misalnya yang punya HP
bulan-bulan yang akan datang, mudah-mudahan di bulan November ya, November paling lambat bisa terselesaikan dan berharap untuk irigasi berjalan normal seperti biasa, pun tidak mudah, tidak gampang yang kita minta. Kesulitan orang mengunjung, orang kecil dipaksakan mungkin 2005 kita di ya kalau itu betul kamu sampai apa operasinya lumayan ya jika ada kepada semua dari oil mulai baik ini namanya emosi kita tidak ada yang lupa kita beberapa ini khusus para petani irigasi itu 2022 ya masa habis 2023 2025 nya kan tantang oke kan 2023 dipastikan satu dari satu kita menggunakan kon Facebook jadi artis nggak tahu ya sudah kita sekarang lalu itu perkembangan nggak main-main nama kita master kalau memang nggak di terjadi pada tahun 2025 biayanya mau nggak tahu bagaimana penting di sini untuk kita nih tambah kali ini juga harus saya baca lembar mana soal satunya dia berada di namun demikian untuk para Tadinya kita benar-benar pertanian di Bapak Lampau, pekerjaan mau di bukunya bisa menarik. Insya Allah Pak Allah dan dianggarkan kita juga menjalankan ini dan tertara di NAPBD kita melakukan perlawanan sekarang cewek kemudian izin aja dengan para kumpul juga ya semoga Pak Anda tahu tolong gawe rumah manuk sebuah penangkaran rumah dan penangkaran kalau yang masalah ya belum dari segera membuat anu di harga pemenang menabui pun kalau itu bisa no dan dua rumah ya rumah ini penangkaran terus bocoran ini yang katakan tanam belajar kuliah anak rumah yang dibodi ini pokoknya penting ada tanggal yang berkesan kita sedang gak sia-sia yang anak ini saya kemudian kami tusuk berbegas oleh berarti dia kan sama ini tusuk karena pertama ini kamu belajar baca dengan apa ini tidak gitu orang ini kalau melakukan terus kaitannya dengan kalau aspirasi kalau kan ya tinggal jalan kalau masalah kubur pada meja atau jadi bagus ini bagus termasuk ini dulu pakai salah serta masalah tidak adanya sebenarnya berdiri dari musik orang Kabupaten Banyumas ada beberapa cara antara
langkah aspal kena dan mungkin rambut-rambutnya dari pending baik buat aspal baik dari praktikal yang bisa sih tapi udah mau tahu aspal udah terus saya nah nggak ada gitu jadi udah makan tapi aspal yang ada di bawah ini udah gitu lah semua malah mereka ini itu kan diskusi agak aturan sing kita juga kalau pendamping dari Pak Wahyu, Pak Camat, tanda tangan ini ada tanggung jawab. Waduh mas, resiko yang lagi nanggung sama keberatan. Gak apa ya? Aku yang melakukan cara bilang Pak Ali mau ini kalau lain. Oh ternyata nih baik, yang penting kalau mana temuan nggak dipakai. Nah, resikonya itu yang betul kalau betul itu juga penjara. Rezeki yang penting ada menghalalkan darah, bukan yang pribadi rusak. Penting orang seperti nggak apa apa siksa malah. Prinsip kita pada seperti itu, nggak tegas. Memperhatikan berusaha. Pada kerja di orang partai, orang tangkap ya, pada bagaimana untuk apa? Warna biara tetap usi, biar nama ini diperoleh seorang tahun ya dari tahap warna KTP ya, bagaimana tangkap merayakan apapun tadinya, prinsip kita pakai bersama ya, jadi demokrasi. Di dalam itu termasuk kita ada rasis, berat arti kita ada mereka tidak terpakai film bangunan orang tapi rusak berapa prinsip film itu makanya orang main di ketika orang yang juga memiliki orang yang dia disampaikan ya teman-teman ada tidak sebagainya kita seperti orang kita menunjukkan iya kurang naik turun dari ukuran kalau satu kali dua itu betul. Dan dari seperti itu kita insya Allah arahnya sampai dan kami yang yang sangat kita mengenalkan kita dan tahu pendengar semuanya makanya saya dan semuanya dari ini yang terkait dengan rencana launching awal muda yang dalam finishing bagian tinggal kolam anak yang ini tapi juga mendekati di mana menggunakan estimasi pelaksanaan sampai akhir sudah bisa untuk dan syukur nanti kalau masih ada waktu kemarin saya juga dan bisa terus pada kesempatan dan nanti kita mungkin sama tanggungan teman ini untuk tambah jadi tambah terus semua modalnya sudah dibangun itu malah katanya dari ini juga masuk tawaran ini bukan itu boleh ya mas tergantung tujuan yang ini ada di jadi termasuk kode kerana telah cukup nak dua beberapa dengan apa jadi ngomongnya iya tapi ya isi kita gitu yang punya adalah sebagian namun demikian dan ditunggu situasi seperti apa di lapangan ikut dari asal mematuhi yang lainnya itu juga memantau pemandu terus memprotek tentang bangunan itu tapi ya di pegawai di salah satu paham kok di balik kiai kalau tinggal di dalam kamar jadi aku kalau kayak tapi bukan apa bangunan berarti kalau saya jadi itu bangunan tambah tempat di belakang jadi bangunan ini kayak masih dia udah bagaimana saya betul ya
sungai itu ya. Alah, apa nanti biaya saya baik, tadi bu. Karena melakukan itu tidak sempurna ya. Bentuknya pada seperti kesalahan. Kemudian kita selalu dan koordinasi kita menyelami, menetapi bagaimana sebenarnya kita di saat dan kita langsung mencari cara yang terbaik. Termasuk untuk ini dulu untuk launching misalnya nanti dipastikan tanggal 28 Agustus. Untuk siangnya disertai dengan perbuatan terus malamnya wayang semalam untuk Dumone, Pak RT, APW, tokoh lainnya, bikin namanya kecamatan, tetapi produksinya ini ada data bersama-sama dikeluarkan dengan di RPBD juga dengan kita tidak jalan sampai dewek tapi jalan yang ada aturannya jadi ada kepatuhan itu sementara yang sampaikan dalam hadis kurang lengkap mereka juga benar-benar nanti pemaparan kita Pak Tete, Pak Tasono dan kalau Pak Wahyu mungkin nama Pak BD ada mengisi dan di teman sekalian nanti bisa mendapatkan kesepakatan yang terbaik untuk kita semuanya melakukan dari sukanan atau kesepakatan tentang bukan agar tidak kita tetap juga dan kita bersama yang baik itu akan demikian kita kembalikan ke pembahasan tersebut. Ya, terima kasih Bapak. Saya akan memberikan sambutan ini. Untuk sambutan yang kedua dari Bapak Camat Atik Raja yang malam ini diwakili oleh Bapak Kasih Islam. Kepada Bapak Waniano dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Kades Karanganyar, Pak Sumeri yang terhormati, Pak Ketua PPD dan anggotanya yang seperti ini, Pak Bisa, luar biasa. Yang terhormati pula teman-teman perangkat desa Karanganyar, khusus untuk Pak Manudin Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Sembilan, Pak. Kita bisa kumpul di sini dalam ada dua acara. Yang pertama RKPBDes tahun 2024 yang sudah berjalan setengah tahun lebih. Biasanya sih akhir bulan Juli pada pelaksanaan itu, tapi ini agak betul karena memang
karena jadi untuk aliran sementara itu harus melewati tanah sapi ya atau ini pas mau eksekusi baru mau jalan belum ada kesepakatannya final, akhirnya kita bukan bisa di kita undang dengan disaksikan oleh Pak Kades sini dan Pak Kades ini akan berbagai Pak Kusto ya sama dari Pinho di jadi kesepakatan itu punya namanya pintar tanpa lebih pohon makanya berapa ada sebenarnya pohon maksudnya lebih banyak makan jadi akhirnya ada yang berjuang di disetujui sama di Mary untuk berjuang Anggaran tahu jadi saya juga itu bahwa akan masa jalanannya akan tahu nanti mungkin di RPJM tesnya maupun di review kalau yang juga 6 tahun dan nanti jadi 8 tahun mungkin ada review atau gimana antara Pemdes dengan BPD-nya silakan diatur jadwalnya atau mau dibikin apa bisa yang akan melaksanakan. Nah, berkaitan dengan penetapan beras BPS tahun 2021 ini, kita kan sudah dilaksanakan yang dengan BPD dengan pemerintah desa. Nanti kita dan lain kalau memang nanti jadi kurang lanjut lagi ya sampai itu kucingnya nanti kita simak bareng-bareng ya di mana perubahan itu muncul di beberapa titik kemudian nilainya berapa monggo kalau memang jangan mau melihat ada kesalahan atau alat silakan disampaikan jangan diam saja karena kita di sini diganggu untuk merapatkan artinya membuat satu kesepakatan bagi kesepakatan bahwa itu dirubah dan nilainya itu ada yang berlaku untuk cara yang pertama kemudian nanti ada pembentukan tim KPS misalnya ada jadi untuk timnya itu berapa orang tim ya tadi ini 9 atau 11 7 ya 7 orang itu betul melaksanakan tugas dengan baik artinya apa itu untuk membuat rencana kita tahu 2025 jadi tahun 2025 ini nanti apa saja silakan panjangan menyerap aspirasi dari mulai dari kudus mungkin kemudian musyawarah perempuan dan sebagainya silakan diserap apa saja dan untuk tahun depan namun harus melihat selaras dengan RPJMS yang
pilkada saya dulu kan sudah kelihatan dan kalau kita barang berarti 27 sekarang jadi 2 itu 2 kursi ya itu oke ini Pak Pardes dan PPD ini nambah 2 tahun gelem ora gelem gitu kalau ini karena kabar ya itu nanti KPS menyerap aspirasi dari Bapak, dari Yustus, dari Robert betul-betul di itu perlu bisa dilaksanakan jangan berkecil hati karena kita harus berjuang lagi kalau tidak bisa lewat BPJS, tidak bisa dibiayai dari desa nanti diupayakan lewat bantuan keuangan atau nanti dari aspirasi masif internet apa saran-sarannya dalam ini tidak dapat ini dari provinsi satu titik aspal di lokasi di mana waktu RW 3 ya RW 3 itu nanti tinggal nunggu saya mudah-mudahan sih dalam waktu depan bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti kalau harus pakai kalau ini terus yang lagi dari kilometer ini kan siapa? Nah, sudah juga jalan statusnya jalan kabupaten ini lagi ini tidak bisa dibiayai dari anggaran dana desa BPJS. Harus kabupaten nah kita mau orang dari proposal tetap kita kejar lagi biar ke ujung kali masih proyek nanti proyek ini gak terjadi karena harus kenapa nanti saya nanti kemudian untuk saya tadi dapat info dari Pak Des untuk proyek yang pelan-pelan itu lagi dalam proses akhir ya Pak agar sama pelan-pelan anak dan misalnya monggo dijalankan nanti biar tahun ini bisa tahun depan bisa dioper bisa dibantu ya dapat jalan meningkatkan gaji nanti di dengan budaya itu mau yang mengelola siapa kita minta pendapat dari orang ini harus memberikan pendapat karena ini untuk kelangsungan desanya kedepannya sudah memiliki visi yang bagus harus kita dukung utamakan dan seluruh pihak biar kedepannya Karanganyar itu bukan daerah yang terisolasi lagi, bukan daerah yang sulit ditempuh, tapi menjadi daerah destinasi wisata yang dibutuhkan. Ini kira-kira itu masih lama ini kurang lebih mohon maaf dan ini bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara yang gede, acara ini yang pertama yaitu penetapan APBD 10 tahun 2024 yang akan dipaparkan oleh KW Perencanaan kepada Bapak Ganteng Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu alaihi
nanti tidak lupa akan berangkat dalam ibadah. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat menyelenggarakan acara musyawarah desa Musdes, yaitu penetapan pelajaran PPS tahun anggaran 2024. Selamat dan salam dengan beliau Muhammad salam kita dari zaman jahiliyah dan zaman modern. Mudah-mudahan kita selalu diberi syafaat oleh beliau. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, panjenengan sampun masuk sudah mendapat draft anggaran pendapatan desa nggih. Mungkin panjenengan sudah membaca, namun kami akan bacakan apapun yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa atau perusahaan tahun anggaran 2024. Untuk pendapatan yaitu 2.196.593.045 rupiah menjadi 2.135.045 rupiah. Selisih yaitu 6.462.000. Ini selisih karena apa? Ini karena ada tambahan dana desa 2.746.749 rupiah. Dan untuk menjadi 2.279.208.709 rupiah, sama yaitu selisih yaitu di 6.462.000 karena ada tambahan dana desa. Adapun perubahan untuk anggaran tahun 2024 bisa kita lihat bersama. Itu yang kalau panjenengan sudah menerima yang ada garis-garis warna hijau, ini tertera yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Kita yaitu akan mengadakan sarana kantor atau mobiler. Karena kurang belum cukup ini dari kita mengadakan pengadaan sarana kantor yaitu mobiler. Yang selanjutnya yaitu di penyelenggaraan tata praja pemerintahan perencanaan, yaitu di sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa. Jadi bimbingan teknis pengadaan barang ini senilai 7.125.000, dan untuk mobiler kita anggarkan 5 juta rupiah. Kita buka untuk lembar kedua, subbidang kesehatan, yaitu di bidang penyelenggaraan posyandu. Nah, ini ada semula yaitu 7.200.000 menjadi 6.570.000 rupiah. Terus penyelenggaraan posyandu balita 10.800.000 menjadi 11.092.500 rupiah. Yang selanjutnya yaitu di
penyelenggaraan Posyandu ILP. Nilainya 3. Semula tidak ada, karena ini adalah baru pada tahun 2024. Jadi dianggarkan 3.497.500 rupiah. Berarti dengan orang ngantuk ya. 3.457.500 rupiah. Yang selanjutnya yaitu yang tadinya pembuatan minuman sehat tradisional diganti dengan pembuatan keripik sayuran dan buah senilai 5 juta rupiah. Terus yang selanjutnya yaitu di pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa, yaitu pelaksanaan festival olahraga bersama di desa dalam rangka pencegahan perilaku penyimpangan penyalahgunaan narkoba. Ini kita semula 8 juta menjadi 10.875, yaitu ada penambahan sebesar 2.875.000. Dan kegiatannya berupa olahraga, sepak bola, dan voli remaja, dan juga ditambah dengan kegiatan PKK. Yang selanjutnya ini pembangunan raba beton jalan menuju area pertanian. Ini yang semula dana desa menggunakan 115.420, terserap 107.070.000. Ini ada sisa 8.350.000 rupiah. Ini karena kedepannya tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, rencananya mau pengaspalan jalan untuk tahun 2025, karena untuk tahun 2025 alhamdulillah ada angin segar bahwa untuk pengaspalan jalan desa itu diperbolehkan. Kita buka gambaran yang selanjutnya, yaitu penetapan batas desa. Nah, ini kita hilangkan untuk kebutuhan yang lain. Terus juga ini pembangunan rehabilitasi peningkatan turap atau talut. Ini untuk pembangunan talut itu niki maaf, untuk penyusunan RKPDes tahun 2025 itu semula 7.760.250 rupiah menjadi 14.222.250 rupiah. Di sini juga kita ada penganggaran laptop juga, yang karena tadinya 7 jam menjadi 14 jam, itu untuk anggaran pembelian laptop. Yang selanjutnya adalah subbidang kawasan pemukiman. Ini pemeliharaan penampungan air bersih di RT 2 RW 3. Semula kita teranggar 15 juta rupiah menjadi
Rp6.170.000. Ini kenapa? Karena kemarin kita kedatangan BPBD, Pak Kades minta bantuan turun kapasitas 5.000 liter 2 buah, sehingga untuk tahun ini kita cuma pengadaan turunnya 1 buah, yaitu yang kapasitas 2.000 untuk menyamakan yang sudah ada, yaitu kapasitas 2.000 liter. Mudah-mudahan untuk permintaan bantuan ke BPBD bisa terrealisasi, sehingga untuk masyarakat RT 2 RW 3, RT 1 RW 3, RT 3 RW 3 mudah-mudahan bisa naik ke 4 RW dan merambah ke Prakan Jambe bisa teratasi, sehingga untuk kebutuhan air bersih kalau memang sudah cukup dari BPBD tidak mensuplai air lagi. Yang selanjutnya yaitu subbidang pariwisata di perluasan keramik tepi kolam renang dan pembuatan starting block. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak Kades bahwa ada perluasan 2 atau 3 meter lagi di tepi kolam renang, karena yang sudah terdanai masih kurang lebar, sehingga di perubahan nanti ditambah 2 atau 3 meter lagi. Lihat, yaitu anggaran yang tercantum yaitu Rp34.455.000. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan promosi wisata desa melalui gelar budaya wayang kulit, semula anggaran 50 juta menjadi Rp74.395.000. Ini yang tadi disampaikan Pak Kades, nanti pada saat tanggal 28 Agustus yaitu pembukaan atau launching kolam renang. Yang selanjutnya adalah pembuatan gambar atau master plan di lokasi wisata desa. Ini yaitu biayanya Rp12.450.000. Yang selanjutnya pengadaan perlengkapan sarana prasarana kolam renang. Nah, karena tanggal 28 ini mau launching, sehingga butuh perlengkapan sarana prasarana kolam renang. Sebetulnya sarana kolam itu masih banyak kekurangan. Namun melihat kondisi keuangan desa, sehingga baru bisa teranggarkan Rp9.380.000. Yang selanjutnya itu operasional pengelolaan wisata desa. Nah, perlu diketahui juga bahwa sudah dibentuk pengelola wisata desa, sehingga nanti setelah launching kita butuh operasional pengelola wisata tersebut. Yang selanjutnya di bidang bimbingan masyarakat, ini di penyelenggaraan Festival Anak Soleh dalam rangka penguatan nilai keagamaan untuk membentuk kesolehan sosial di desa. Kita tunda dulu tahun ini. Dan yang selanjutnya intensif petugas pemulasaran jenazah yang tadinya 3.200.000 menjadi 4.800.000, berarti naik 1.600.000. Ini dikarenakan angka kematian di tahun ini cukup lumayan banyak. Paling 6 tahun biasanya 6 likur
Pitulas di bawah angka antara 20 sampai 30 ini sudah baru pertengahan tahun sudah mencapai angka di atas 15. Jadi perlu adanya ditambah untuk intensif petugas pemulasaraan jenazah. Yang selanjutnya di bidang pemberdayaan masyarakat, ini untuk pembudidayaan tanaman obat dan hortikultura kita hilangkan. Kenapa? Pada tahun ini untuk KWT ada bantuan dari provinsi untuk pembudidaya, yaitu tanaman obat ataupun tanaman sayuran dan rumah bibit. Jadi untuk tahun ini budidaya tanaman obat untuk ditiadakan. Yang selanjutnya pelatihan penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban kegiatan. Ini juga ditiadakan diganti dengan pelatihan Barjas diantaranya. Yang selanjutnya pelatihan kerajinan tangan, yaitu ayaman berbahan lidi. Nah, ini juga kita ditiadakan untuk tahun ini. Untuk selanjutnya yaitu bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Yang semula itu dianggarkan 52.109.781 rupiah menjadi 39.659.781 rupiah. Mudah-mudahan untuk Desa Karanganyar pada tahun 2024 kalis ing sambekala, artinya tidak ada bencana lagi, Allahumma, sehingga untuk bencana alam kita sisihkan untuk yaitu yang kurang lebih 12 juta untuk master plan adanya wisata desa kita. Demikian perubahan-perubahan dan penghilangan untuk perubahan APBDes tahun 2024. Terima kasih untuk Bapak Tanto mengusulkan seragam Linmas. Terakhir untuk Linmas itu tahun kemarin ya Pak, ini tahun ini 2021. Jadi nanti sebagai bahan masukan itu kita anggarkan di tahun 2025 Pak Pranto. Dan nanti kalau diingatkan, karena itu adalah seragam, biasanya itu melekat dengan pelatihan. Karena itu tidak artinya memerlukan dana yang cukup lumayan. Jadi masukan untuk Linmas kita anggarkan tahun 2025 dan mohon nanti kita ingatkan bersama-sama, nggih. Monggo yang lain. Terima kasih kita menambahkan. Jadi Pak Andres jadi ketua RT yang baik. Saya akan program di nanti termasuk RT, DPD, kemudian ketua
itu dipastikan disertai dengan latihan yang seperti itu. Jadi kita untuk pelanggaran dan tidak pakai hal yang normal yang berbeda TPW namun BPD RT BPD kita berharap kaitannya dengan PAD mas berbeda dari tinggi tahun tinggi 1,1 miliar dan 1,5 miliar mungkin gue berkira tambah ada 100 juta per tahun PAD ini. Mudah-mudahan kemarin-kemarin yang dalam ini kerjaan ya minimal ada masukan kecil lah ya, samping untuk bundel yang laku, warung yang laku, kolam yang laku, masa iya sih tahun pengarah sekarang juga partai PAD ini nah kita berada kembali kepada negara insya Allah. Makanya kan kita sudah semangati terima lurah pembukaan tangguh wisata tema kajian kurang lebih sebelum kurang ya iya mas tapi kurang kan juga ada tema kajian sementing kau sih kurang sekali yang menerima padanan dan muncul kan jika pun terjadi juga akan bahasa dan mereka semua orang mendengar di saya kalau kita meyakinkan usaha insya Allah akan mendapatkan hasil dibandingkan juga ada perubahan. Nanti masalah lagi, Mas Anto jangan banyak ya, insya Allah. Demikian kembalikan ke pemandu. Sewa Tirta, Rumah Tirta, terus logo apa, terus terakhir karangannya waterpark, ya, yang milih jajan kira-kira ada setengah sama ada anak-anak apa ada jenenge di objek wisata apa kira-kira dengan Matuk lah Selat Tirta atau Tirta apa karangan waterpark nah ini keren dan bagus ini kira menarik para pengunjung sih jadi penasaran dari kira apa monggo kali terus slogan karangannya dia juga sini kecamatan sih masing-masing desa kan besokan ya juga kaget dengan program kata muncul tidak tahu ya tapi betul sama sih bisa istilah masukan kaitannya dengan program plus nama objek wisata desa Karanganyar ya datang ada desa tapi tidak di sini monggo bareng-bareng tentunya sampai kena mau disimak terus mau di penggali tentunya nanti mau ditetapkan ya mereka juga di rencana dipasarkan termasuk para pengelolanya yang mungkin di segmen IT ya semua terkenal demikian kemudian ke pembawa acara yang menyeberang dan itu ada Dukuh Tirta, Selat Tirta, Warak Tirta, beberapa KWP itu singkat dari Karanganyar Waterpark. Untuk itu monggo jangan Anda berpikir dahulu nanti bisa di acara lain-lain. Kalau mengangan-angan. Nah kita kembali lagi ke APBDes perubahan tahun 2024. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan kembali. Kalau memang sudah cukup mau diterapkan oleh Ketua BPD Desa Karanganyar. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penetapan yang akan dibantu oleh Bapak Ketua BPD pada Bapak Kasih dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dipikirkan ataupun diteliti kembali bahwa nanti setelah ditetapkan oleh ketua BPD Menlu itu ya, karena semua sudah ada dengan kesepakatan apa yang kita musyawarahkan dengan pemerintah desa semuanya. Ini sekali lagi saya pertanyakan, sudah memahami semuanya, menerima dengan perubahan yang telah disampaikan oleh Pak Darsono? Sekali lagi, menerima? Baik, kalau memang jawabannya sudah menerima, saya tetapkan untuk malam hari ini RKP saya tetapkan. Waktu diberikan pada pengacara. Alhamdulillah untuk penetapan APBDes perubahan tahun 2024 telah ditetapkan oleh Bapak BPD. Meningkat acara selanjutnya yaitu Pusdes pembentukan tim penyusun RKPDes tahun 2025. Untuk acara sambutan dan arahan dari Bapak Pendamping Desa, mohon kepada Bapak Imanuddin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sama Pak Raja dan yang mewakili ya Pak Wahyu, terima kasih Pak Wahyu kasih teman-teman saya karena saya takut pulangnya nyasar-nyasar. Nah, pengalaman saya malam-malam Pak dari ke Gunung Bulu, lalu saya pulangnya kesasar malam-malam kemana ya kan tidak balik lagi. Yang saya hormati Ketua BPD, terima kasih Pak Nasir atas silaturahminya saya dengan baik, dan juga dari Pak Menko Kepala Desa dan mitra desa Bapak sama Bapak Mas yang saya banggakan, dan tentunya adalah warga masyarakat yang hadir di malam hari ini. Kita kembali lagi silaturahmi sebelum bisa ke rumah Pak Nasir, Pak Meri ya. Karena saya harus membagi waktunya yang kalau satu hari itu yang udah terus di satu desa, permasalahan desa keluar semua hasil, jadinya saya harus sesegera yang saya lakukan ini. Dan di malam hari ini saya terima kasih dan berikan waktunya semua ini Bapak Ibu yang ada di sini, katanya dengan bagaimana sebetulnya RKPDes kita susun gitu ya. Pertama adalah desa itu disusun berdasarkan data, nggak sakar PDW. Nanti nek sakar PDW, bagaimana yang mau dia yang bangun, kalau tani asal bangun, nanti dalam desanya jadi tidak terarah, tidak lucu. Dan saya mohon izin Pak Nasir, kemarin sudah saya sedikit saya publiskan Kongres terkait dengan pembangunan kolam renang itu wisata desa. Dari Kementerian ini dirangkumakan untuk lekas dari duit ya, setuju Bapak Ibu. Yang kedua, wajib dibawa sama BUDes. Kalau nggak sama BUDes nggak boleh. Makanya di sini segera dibentuk. Karena apa? Ada 15 indikator bagaimana dana desa itu masuk ke desa itu menjadi tinggi. Sini berapa? 800 ya Pak Meri? 800 bikin sendiri kan? Nah, caranya gampang. Ada 15 indikator penilaian bagaimana desa itu berkinerja baik. Ribetnya berapa? Sekitar tahun ini itu 235 juta. Kemarin 1 juta. Untuk Kabupaten Banyumas itu alokasi kinerja bagi desa yang memiliki alokasi kinerja 20 tahun bagus, jatahnya itu 15%.
Ingin ya? Ingin lah. Masa pernah pengen ngotot kok warga itu duitnya kayak asin. Ini berarti tadi dukung saya loh ini. Kalau tahu. Iya, kelihatan. Tahu ya Pak ya? Iya, karena caranya itu cakep begini sudah salahnya. Iya. Jadi itu di Bakapaten Banyumas itu ada lebih dari 301 desa. Di atas 300. Kalau 15% kali 300 berapa desa? 40? 45 ya? Nah, 45 aja karangannya bisa orang menyebut siji. Ini perhatian jenengan kepada Pak Kades, DPD, dan perangkat desa. Bukan pendamping. Pendamping itu hanya untuk membimbing, mengedukasi, memfasilitasi, memediasi. Kembali lagi, saya kira dengan diberi duit familiar, orang mengelola, ya sangat kita bohong. Nah, salah satu bagaimana saya bisa mengelola, saya senang tentang perkembangan ataupun pembangunan untuk meningkatkan PAD melalui potensi desa. Oleh Kementerian Desa itu malah disenangi untuk pengembangan kewirausahaan dengan syarat kita gini-gini. Saya kaget, mana sih di karangannya pengembangan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ini. Karena saya mengalami dulu itu saya boleh cerita yang baik ya. Desa Rempuan dulu itu krisis tentang sampah. Desanya mumet ya, buang sampahnya kanal, ini akhirnya Pak Kades itu berinisiasi waktu itu pertama itu habis 12 juta Pak Nasim. Minggunya olahan kan warga di sini belajar tentang mahkot di sekolah kan nambah netes akhirnya sekarang bisa berdiri anggarannya nilainya saya tapi 3,5 miliar. Nek nanti bisa bismillah gitu ya. Wisata desa ini jadi tentang sarana prasarana dasar jalan orang sanjalok mesti untuk diaspal. Karena sebagai satelit perekonomian. Sekarang tinggal gayungnya masyarakat Karanganyar. Orang usah berpikiran lah orang mungkin desa ini lagi mungkin. Karena saya pernah ke desa Kejengkolan di Kabupaten Kebumen. Desanya kan lumpur banget, hampir kalau ini mah gak makainya lah. Karena pakai bis, wah ya Allah kita. Tapi desa itu pokoknya guyurnya luar biasa. Di sekelilingnya itu hutan, bawahnya itu udah nyentuh ke muara laut ya. Itu apa? Dia itu predikatnya sebagai desa anti korupsi tahun 2021. Jenengan langsung saya itu dana luar biasa. Di sana itu sangat menerapkan kan jadi apa? Kawasan rokok orang merokok. Terus perangkat desa nih Pak, kalau nyusun APBD semua bergerak ngikut si bidang pemerintahan, ngikut terus digerak. Orang-orang mengkopak dasar jabatan dinyusun. Amanus secara tim RKP harus bergerak, 7 orang harus bergerak. Enggak boleh hanya 14 orang atau hanya orang kayak komputer. Ya senang. Nah, hingga dari situ kita itu desanya desa maju. Saya kasih Pak Meri jualannya luar biasa, bisa apa di desa maju. Orang usaha berpikir orang mungkin bisa. Kenapa? Keistimewaan di desa mandiri adalah bisa menggunakan dana desa 10% untuk perbaikan atau renovasi kantor desa. Dan dana desa hanya langsung ditutup 60%, atau 40%. Jadi bagaimana? Kita sanggup
berikutnya adalah terjadi stunting yang disanding dengan spontan. Kami mohon kepada KPN, kepada admin desa wajib diisi scorecardnya karena itu menjadi alat atau indikator desa berkinerja baik. Jenengan menganggarkan stunting 190 juta, tetapi scorecard itu orang 0,0%. Ya pemerintah sanksi. Kita benar orang. Nah orang benar. Ya menurut saya melakukan dia semua dijalani sama inspektorat dicek sampai ke bawah. Nah, kami mohon sinergitas ini harus dibangun. Nah selanjutnya di dalam desa maju itu untuk infrastrukturnya adalah melanjutkan infrastruktur dasar yang telah dibangun. Tadi Pak Mary menginginkan warganya sampai ke diaspora. Oleh Pak diaspora sebetulnya dalam itu dalam milik desa. Artinya dalam milik desa itu bukan diampu oleh kabupaten, bukan diampu oleh provinsi. Tapi dalam itu ternyata menjadi milik kabupaten dipakai desa nggak boleh. Pasti ada ditemuan. Ini yang harus kita tambah. Jadi ada waktunya ada yang marah ada apa? Sekiranya ke desa, jalan ini miliknya desa atau miliknya kabupaten di jalan apa? Pengelolaannya. Nah, jalan di depan ini saya yakin miliknya kabupaten karena jalan penghubung antar desa. Tapi nek sing ndero-ndero itu mesti jalan milik di desa. Contoh mana? Partai 3 Oh, saya sudah beritahu Pak. Iya. Partai ada Pak yang berusaha. Nah, saya tidak bersama ini. Karena saya melihat uji Bapak Ibu yang saya hormati, saya lihat dari sana sampai sini ini kok banyak banget warganya menggunakan air kebutuhan rumah tangga pakai pompa dari saluran irigasi teknisnya bikin gitu ya. Ini sama yang nanya gitu sama warga gitu ya sama tapi itu berbeda kapan-kapan ya Pak ya Pak ini kita berbeda tapi kita sebetulnya di daerah sini ada nggak kantong air gitu ya. Kalau nanti ada kantong air itu bisa terbiaya oleh desa nggak apa-apa. Tapi kalau kantong air itu tidak bisa dibeli oleh desa, maka kita butuh bantuan melewati musombang desa untuk sampai jebol. Lalu jebol bisa mendapatkan air bersih salah satu kantong untuk apa mengairi mungkin desa warnanya, desa Kedungulu itu, Kedungulu lokasi misalnya. Kenapa? Kewajiban dari pemerintah adalah hadir dalam memfasilitasi fasilitas dasar kesehatan itu air bersih. Karena tadi saya mendengar banyak saudara itu ya berpengalaman dari 15 yang mortalitas, mortalitas ya kematian, meninggal itu kan tinggi juga gitu. Kan harus diketahui gitu programnya. Nah sehingga dari situ ini menjadi ke depan yang RKP gitu ya. Mohon itu untuk air bersih gitu ya. Karena kan tadi kan kalau minta ke BPBD masih Pak Budi ya, kepalanya ya Pak Budi dulu ya, kepalanya Pak Budi ya. Iya dulu beliau samatnya Pak Budi juga sama saya. Jadi itu kan menjadi penting. Masa dia kemarin disuplai dan kita harus keluar dari situ dan dari desa kalau nanti itu bisa memungkinkan biaya tidak begitu mahal atau dibutuhkan dengan musyawarah desa untuk bisa mengambil air itu karena tidak gitu. Tapi kalau terlalu besar maka kita harus menggandeng masuk ke dalam APBD kabupaten. Nah ini masuk nanti di RKP gitu ya. Terus pengembangan wisata
dibuat jadi modal ke depan menjadi WP, PAD. Jadi nanti Bapak ini seragam ini ada ini betul yang disampaikan oleh Pak Meri. Ya ayo dan tolong ya Pak Jadi dijaga benar bisa nanti dipromosikan. Jadi kan punya HP kan? Iya HP foto tuh fotonya yang bagus gitu ya, dengan foto yang lain-lain gitu ya. Dikenalkan namanya apa kalau sih namanya gampang lah. Seperti ini orang-orang sih aneh-aneh ya, kalau saya usul gitu sih. Nggak usah aneh-aneh gitu ya, pokoknya kasih rompanan aja lah. Orang apa namanya jenisnya apa, tapi gampang kalau saya ketulungan nanti apa bagian saya nanti saya marketing ya, saya ubah di dalam kegiatan-kegiatan di apa namanya di TV gitu ya, karena pagi-pagi saya sering gitu ya, pada saat saya mempromosikan kayak kemarin di desa promosi ini, desa karangannya kayak gini, desa karangannya kayak gini, di situ boleh kayak gini, insya Allah ya, karena tanpa pabrik susah desa dikenal orang. Nah, maka saya niat setelah saya membangun hampir 7 tahun di Batu Raden, saya pindah ke sini, saya niat bismillah saya akan membangun 15 desa ya bareng-bareng di rukun ajaran masalah gitu ya, penggunaan desa juga orang ada masalah gitu ya, di rukun bareng naik ke anak perbatasan, ayo libatkan dari desa, libatkan dari pemerintahan kecamatan sebagai bibasnya gitu ya, aja kalau melakukan budaya Monas. Karena apa? Kalau nanti ada sebuah penyalahgunaan maka cepat tadi saya ini ada di desa di Kabupaten Tulungagung gitu ya, itu adalah pengelolaan desa dan pengelolaan tata kelola keuangan mengerikan itu Pak Meri. Dari 2014 sampai 2019 itu ketimpangan uang kades kemudahan yang memang bisa masyarakatnya orang ngerti dijem ini kan ngerti ya. Mohon ya masyarakatnya ada BPD disampaikan gitu ya. BPD ini harusnya Pak Meri betul dari gini dengan orang-orang benar orang tangan di bukan itu semuanya itu bisa diselesaikan gitu ya. Misalnya tidak halal, seneng lah adanya pembayaran pajak gitu ya, setelah diselesaikan gitu ya. Karena bagaimana benar tanggung jawab kita bersama dan selamat gitu ya untuk bermusyawarah desa untuk menetapkan siapa tim RKPD tahun 2025 satu desa kita itu desa maju. Maka yang harus dibangun adalah melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah ada. Jadi nggak usah pikiran yang tinggi-tinggi gitu, yang sangat menyempurnakan. Apalagi tahun 2025 nanti kita bareng-bareng BPD bersama dengan saya mendampingi penyusunan perubahan RPJMD nambah 2 tahun, berarti 2026 nanti 26 kita juga akan mulai. Jangan lupa Pak Kades BPD untuk merancang time schedule pelaksanaan Pilkades, karena tahun 2027 saya bilang Pak Meri ketiganya atau kedua? Ketiga. Berarti kan tampung. Alhamdulillah. Dan nantinya jadi si kebayang dari KDS, wis cepat-cepat aja mengomentari proses tahun baru tinggalan. Sekarang gitu bervisioner yang kencang gitu ya. Nanti saya siap mendampingi siapapun yang kepala daerahnya. Selagi saya jadi pendamping, saya siap membantu apa yang menjadi keinginan panjenengan memajukan desa di Karanganyar. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selamat bermusyawarah desa. Sekali lagi nanti saya menuntut untuk nanti ada satu hal yang bisa ada tenaga atau apa soalnya itu nggak formal pokoknya itu baik aja soal datang gitu ya. Nanti oleh Pak Nasim silakan kemudian dipakat gitu ya, atau bisa kasih ke Pak Nasim gitu ya, orang tua satu yang itu kan kita itu saja Pak Nasim. Saya kembali lagi mohon dilanjutkan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imanuddin yang dengan sangat gambarnya menjelaskan tentang wisata desa Karanganyar dan pembangunan Karanganyar ke depan. Meningkat acara selanjutnya
Yang pertama untuk desa Karanganyar karena desa kecil itu 7 orang, yaitu terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Adapun unsur di dalamnya itu adalah ada perangkat desa, ada LPM atau lembaga kebudayaan masyarakat, ada KPMD dan ada unsur masyarakat. Itu 7 untuk perangkat desanya. 3 apa? 3 boleh. Mungkin itu Pak Ketua BPD sebagai gambaran. Ada perangkat desanya 3, 4 perangkat desanya 4 dan ada KPMD dan unsur masyarakat. Baik, terima kasih Pak Darsono. Sebetulnya kemarin juga pernah dibentuk dengan KPDS ya. Pada sekarang untuk tahun 2025 ya. Terdiri dari unsur 1 perangkat desa, perangkat desa 4 orang. Kemudian yang kedua dari unsur lembaga. Yang ketiga dari unsur KPMD dan unsur masyarakat dan juga tokoh perempuan. ya, kalau ini saya mohon maaf sekali dalam arti tadi pas lagi beberapa nggak fokus, jadi untuk sekarang yaitu membentukkan tim RKPD untuk tahun 2025. Satu ketua, perangkatnya coba untuk dari unsur perangkat Pak Darsono sama Pak Sis. Pak Salim mau pensiun ya Pak ya. Itu dari Pak Darsono sama Pak Siswanto. Kemudian yang perempuan ada Mbak Dita. Gimana, setuju? Setuju? Mbak Antik sebagai bendahara ya, Mbak Antik biasa. Ya. Pak Sekdes kan pensiunnya masih November, jadi mungkin masih bisa itu nggak Pak Iman? Ini kan tahun 2025 ya Pak. Ya itu kembali lagi di musyawarah. Ya. Paling sebagai Kan penyusunannya di 2024 untuk kegiatan 25. Jadi kan Pak Sekdes masih menjabat. Masih 2 bulan lagi. Bersedia Pak ya? Iya, bersedia tapi jadi anggota. Jadi itu anak Ya. Ya betul. Betul ya. Kemudian dari unsur lembaga, satu orang.
Siap. Coba Pak siapa? Oke, dah. Pak Amin. Pak Amin lagi. Yang ada di sini. Ketua RT, Ketua RW, Pak Untung menyerah. Ya, ini coba itu Pak RW 3 coba. Pak Susilo. Nggak bisa. Pak Sartono dari lembaga penjaga ini. Moga yang bersedia. Pak mana? Pak Mariadi bersedia. Pak Mariadi ya dari lembaga. Pak Marianto, sama yang Parakan Jambe. Enggak, jenengan Pak Priyo. Yang dari kebutuhan yang hebat ini. Oh iya, ya, lebih enak saja ya. Pak Mariadi. Pasti mau kasih. Dan saya catatkan sama Pak Mariadi mau balik. Ya Pak Mariadi ya. Sekali-kali jadi muncul dengan tindakan nembak. Tapi di depan ayo tembak. Ayo tahu. Pak Suci. Baca. Monggo antaranya Pak Mariadi sama Pak Cipto. Kan sekali lagi kalau nggak saya untuk Mas Baju Hijau, Mas Mariadi ya. Ya. Setuju ya Mas Mariadi ya. Ayo, semangatlah ya. Dua orang, perempuan satu dari PKK untuk dua, tiga, empat, lima, enam, kurang satu orang ya. Bagi tokoh pendidikan ada. Untuk ayah. Satunya lagi kurang satu nih. KPMD. Dari KPMD yang dari masyarakat. Kalau dulu Mbak Dita ya, sekarang Mbak Dita sudah jadi perangkat teman-teman. Balik. Kalau saya itu paham orangnya tapi nggak paham karakternya, apalagi dari di sini ya.
Ya, dari ini sudah terpilih 7 orang ya, kan tim 7 ya. Nah, untuk RKP tahun 2025 sebagai ketua Pak Darsono. Ya, setuju? Untuk sekretaris Pak Darsono yang memilih. Sekretarisnya Siswanto. Kasih. Apa Dita? Dita saja. Nggak ada bendahara. Sekali lagi sebagai ketua Bapak Darsono dari unsur pemerintahan, kemudian sekretaris sebagai unsur pemerintahan yaitu Pak Siswanto, lainnya sebagai anggota. Demikian untuk sebagai ya. Karena ini katanya Pak Sis itu kayak kakek pegawai, jadi ditunjuk Mbak Dita saja sebagai sekretaris. Ya, karena sekretaris yang sebagai pemilih kedua ya. Diganti sekretaris diganti Mbak Dita. Demikian untuk pemilihan tim RKP 7 personil, yaitu sebagai ketua Bapak Darsono, sebagai sekretaris Mbak Dita, kemudian sebagai anggota yaitu Mas Mariadi, kemudian Pak Bambang anggota, kemudian satunya siapa? Jadi Mbak Leni. Itu sudah terbentuk 7 orang ya. Kemudian pembentukan tim RKP tahun 2025, mudah-mudahan panjenengan untuk kerja tahun 2025 lebih semangat, lebih baik untuk kedepannya. Kembali saya bacakan yaitu tim RKP tahun 2025 sebagai ketua Saudara Bapak Darsono, kemudian sekretaris Mbak Dita, kemudian sebagai anggota Pak Siswanto, Pak Bambang, Pak Mariadi, dan Mbak Leni. Mbak Bu Mahmuah dan Mbak Leni, 7 orang. Untuk malam hari ini sudah terbentuk tim RKP tahun 2025, mudah-mudahan bisa berjalan lancar, juga menyusun segala kegiatan untuk larangannya yang lebih baik. Demikian dari saya, bila banyak kesalahan di luar saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah telah terbentuk tim RKPDes tahun 2025 yang ditetapkan oleh Bapak Ketua BPD Karanganyar. Meningkat acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara pembentukan tim RKPDes tahun 2025.
Nomor 5 itu KWW, karena kami buat apa? Monggo, siapa saja yang memilih? Sembilan belas.